Kadang-kadang pasien satu, nggak apa-apa lah, nggak usah diganti gitu. Iya Masih benar. bisa ngunyah sisinya sebelah kanan. Padahal sebenarnya itu eh, secara perlahan gigi itu akan bergeser, dok. Halo sahabat Hermina, kembali lagi dalam acara Observasi Hermina bersama saya Dr. Karina, host episode kali ini. Di episode Observasi Hermina hari ini, kita akan membahas bagaimana memperbaiki estetik dan fungsi mengunyah bersama narasumber kita kali ini, yaitu Dr. Gigi S.Y. Prasida Dewi SP.Pros, yang merupakan dokter gigi spesialis prostodonti di RS Hermina Ciputat. Oke, halo dokter. Boleh disapa dulu ya dok, sahabat-sahabat Hermina yang ada di rumah dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Hermina. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi S.Y. Prasida Dewi SP.Pros yang berpraktek di Rumah Sakit Hermina Ciputat. Terima kasih Dr. Karina atas undangannya. Sama-sama dokter. Jadi boleh nggak dok sebelum kita mulai kita bahas dulu nih dok, atau dijelasin sedikit dok tentang dokter gigi spesialis prostodonti ini tuh tentang apa sih dok? Biasanya apa yang ditangani atau yang lain-lain dok? Baik, terima kasih dok. Jadi prostodonsi itu merupakan salah satu cabang dari ilmu kedokteran gigi yang khusus melakukan perawatan rehabilitasi gigi, khususnya untuk gigi yang rusak ataupun gigi yang sudah mengalami kehilangan. Tidak hanya gigi, dia juga bisa untuk rehabilitasi kelainan sendi, juga rongga mulut lainnya, misalnya ada kelainan, ada kanker atau kelainan tumbuh kembang. Kita prostodontis juga bisa membuatkan alat tiruan supaya memperbaiki rongga mulut. Demikian. Oke, berarti tadi lebih ke tentang ini ya dok, bikin implan atau gitu-gitu ya dok ya? Gigi palsu itu macam-macam. Banyak ya dok? Banyak sekali tipe-tipe. Oke dok, berarti kita langsung masuk ke pembahasan kita hari ini ya dok. Baik. Ya, tentang fungsi mengunyah nih sama estetikanya. Iya. Kira-kira kan tadi kan sempet ini ya dok ya, dibahas-bahas dikit gitu ya. Kira-kira kapan sih dok saatnya seseorang tuh perlu melakukan perbaikan fungsi mengunyahnya dok, atau fungsi estetikanya tuh? Iya. Kira-kira gimana? Sebaiknya sih segera mungkin ya. Begitu misalnya gigi depan, pasien jatuh atau kecelakaan. Oh, itu sering ya dok ya? Naik motor, kecelakaan giginya lepas. Sebaiknya segera mungkin dibuatkan gigi palsu. Karena kan kalau gigi depan kan mengganggu penampilan juga ya dok ya. Mengganggu penampilan, mengganggu pengucapan ya. Sebaiknya segera mungkin. Demikian juga kalau kehilangan gigi belakang. Gigi belakang itu kan fungsinya untuk pengunyahan dok. Kalau misalnya kadang-kadang pasien satu, nggak apa-apa lah, nggak usah diganti. Gitu. Iya benar. Masih bisa ngunyah sisinya sebelah kanan. Padahal sebenarnya itu secara perlahan gigi itu akan bergeser dok. Oh oke dok. Gigi itu akan bergeser mengisi ruang yang kosong, ya. Itu akan mengganggu yang lainnya. Jadi nanti akan dengan proses sekian lama nanti akan mengganggu juga ke sendi rahangnya. Jadi sebenarnya tuh kehilangan gigi sebaiknya segera mungkin dibuatkan gigi tiruannya dok. Oke, itu berarti kalau misalnya nggak dalam waktu dekat tapi jangka waktu lama-lama bisa Betul. mempengaruhi fungsi juga ya dok, lama-lama kan. Mempengaruhi yang lainnya. Jadi mengunyah satu sisi, jadi satu habitual baru ya, mengunyahnya satu sisi. Akibatnya kelainan sendi. Yang kadang kita suka orang ngeluh, kok buka mulut bunyi kletek kletek. Nah iya itu benar. salah satunya akibat kehilangan gigi yang tidak segera diganti. Oke. Itu. Oke. Nah biasanya kalau misalnya ada gangguan itu tuh dok, nah, biasanya apalagi yang gangguan fungsi ngunyah atau yang kletek-kletek itu kan berarti ada gangguan fungsi ngunyah ya dok. Betul. Ya. Itu tindakan apa dok biasanya yang bisa dilakukan dok? Gigi palsu itu ada dua macam dok, tipe yang lepasan dan permanen. Kapan kita pakai lepasan, kapan kita memakai permanen, itu tergantung dari kasus, tergantung dari kondisi kesehatan gigi dalam mulut, dan tergantung dari segi ekonominya. Ya.
Tapi yang paling baik sih memang yang permanen, karena pasien tidak perlu melepas pasang gigi palsu. Kalau lepasan kan setiap malam harus kita lepas, Dok. Ya kadang-kadang pasien, aduh kok repot ya. Nah, pakai yang permanen. Kalau pakai yang Oke. permanen lebih nyaman dan lebih mirip ke aslinya, Oke. gitu. Kemudian gigi permanen juga macam-macam. Ada yang crown, ada yang brace, dan yang lagi tren sekarang, Dok, implan. Oh, implan. Ya, implan itu kita memasukkan bahan titanium, Dok. Kita masuk bedah kecil ya. Oh, bedah kecil masuknya ya, Dok ya. Ya, karena kita masukkan ke dalam tulang, baru nanti di atasnya dibuatkan crown. Nggak usah takut nanti tulangnya karatan, Dok. Dia bahannya dari titanium, jadi tidak akan karatan. Jadi bisa diterima oleh badan. Oke. Gitu. Gitu Itu yang aja. paling sekarang yang lagi Yang lagi tren tren sih titanium itu ya. Implan titanium itu ya, Dok ya. Betul. Jadi Oke. pasien nggak perlu lepas pasang, nggak perlu melibatkan gigi kanan kirinya. Jadi khusus daerah yang kosong itu saja yang kita rawat. Gitu. Oke. Tapi bisa juga kalau lepas pasang juga ya, Dok ya. Bisa, misalnya, aduh saya pengen yang lepasan saja deh, yang lebih ekonomis, bisa. Kita sekarang ada tipe yang lepasan yang tidak pakai kawat, jadi nggak kelihatan kalau pasang gigi palsu. Jadi Oh, pas yang itu. ketawa, ada dulu, kalau zaman dulu kan ada kawatnya tuh, Dok, hitam-hitam gitu, kan malu ya. Dan sekarang ada yang tidak memakai kawat, jadi dia pegangannya itu berupa sayap yang menyerupai warna gusi. Oh, jadi nggak kalau kelihatan. kelihatan, jadi estetiknya bagus. Oke. Tapi itu juga perawatannya beda lagi ya, Dok ya. Beda Kalau lagi. yang lepasan itu ya. Betul, itu kalau lepasan setiap malam harus dilepas. Dilepas, direndam di air biasa, kemudian besok pagi mau pakai dibersihkan dulu baru dipakai kembali. Begitu. Oke. Tadi sih sebenarnya udah dijelasin dikit ya, Dok, kalau misalnya kehilangan gigi ini dibiarkan dan bisa apa ya, Dok. Tapi Iya. Bisa dijelasin lagi nggak, Dok, lebih detail lagi nih? Kan Boleh. takutnya orang kan banyak nih yang nyepelein, hilang gigi aja nih, Iya. cuma nanti masih bisa kok ngunyahnya Iya. pakai sebelahnya deh gitu. Betul. Tapi kan sebenarnya tadi udah disinggung dikit sebenarnya ada bahayanya ya, Dok ya, Betul. kalau jangka panjang nih. Betul. Nah, ini apa sih, Dok, kehilangan gigi ini tuh apa sih bahayanya, Dok? Kayak gimana biar lebih aware nih sahabat Hermina di rumah nih. Iya. Gitu. Nanti saya akan jelaskan lewat gambar mungkin lebih jelas ya. Jadi ini dimisalkan kehilangan gigi geraham, gigi yang berfungsi untuk mengunyah. Misalnya si pasien itu merasa masih bisa ngunyah ke gigi sebelahnya, Dok. Jadi dianggap sepele, nggak apa-apalah nanti aja masih sisi bisa sebelahnya ngunyah. gitu ya. Betul. Tapi ternyata setelah sekian lama itu gigi yang hilang itu sebelahnya itu akan bergeser ke arah yang kosong. Nah, bergeraknya itu tidak teratur, Dok. Bisa ya ke kiri, ke kanan, atau ke belakang, ke depan, ke lingual, istilah kedokterannya ya, Dok ya, ke lingual atau ke bukal gitu. Miring. Kalau miring mengakibatkan gigi kita mengunyah jadi nggak nyaman, Dok. Kemudian yang Pastinya atasnya, ya, Dok. yang atas juga akan turun. Misalnya yang hilang bawah, Dok. Yang atas akan turun juga karena pengaruh gravitasi. Oh, oke. Nah, jadi akibatnya gigi yang atas turun, akibatnya akarnya terbuka. Akar terbuka mengakibatkan apa? Ngilu. Jadi kadang pasien, gigi saya ngilu-ngilu semua, kenapa? Nggak ada lubang padahal, ternyata akarnya terbuka. Kenapa bisa terbuka? Karena giginya turun, mengarah ke yang kosong. Nah, itu yang atas. Kalau yang bawah giginya akan miring. Akibatnya apa? Mengunyahnya jadi tidak nyaman kan? Karena sudah nggak sesuai lagi dengan alur gigi. Akibatnya ngunyahnya ke sisi sebelahnya. Ke yang Betul, normal ya, Dok. gigi yang sebelahnya yang normal. Terus lama-lama jadi kebiasaan, akhirnya berlanjut ke sendi, temporomandibular joint. Jadi sendi rahangnya akan mengalami stretch, ototnya akan tegang. Jadi nanti lama-lama kita suka dengar pasien bunyi kletek kletek. Kalau buka, gitu ya. Ya, membuka. Kadang juga rahangnya juga ngebukanya nggak bisa lurus. Karena jadi ya gitu. betul. Nah, itu kita harus
merehabilitasinya dengan membuatkan gigi tiruan. Gitu juga ya, Dok. Supaya kembali mengunyah ke posisi yang normal. Kalau dari secara estetiknya kelihatan nggak, Dok, kalau dari luar, Dok, kalau misalnya kayak gitu, Dok? Ya harus membuat gigi palsu yang itu tadi, yang kalau Oke. misalnya lepasan pakai yang misalnya fleksi Yang itu atau ya. valplas. Ya, kalau misalnya mau yang permanen kita buatkan crown atau bridge. Yang bahannya dia dari porselen, Dok. Jadi persis dengan warna gigi putih. Oke. Jadi nggak kelihatan. Nggak kelihatan kalau itu gigi palsu ya, Dok? Betul. Oke. Kalau secara otot rahangnya sendiri ada pengaruh nggak, Dok? Kalau misalnya kompensasinya atau apa gitu, Dok? Bahaya juga nggak ke situ? Ya itu tadi, jadi akibatnya penarikan sendinya tidak seimbang kanan dan kiri. Oh. Jadi timbul kletuk sendi. Oh, itu ya, makanya yang dibilang yang udah, berarti kalau misalnya kita udah lama nih punya masalah ini dan udah kita mulai rasa ada kletek-kletek, nah Iya. itu tuh salah satu tanda bahayanya Tanda ya, Dok. bahaya, udah udah tahap yang kesekian, jadi harus segera mungkin. Jadi sebaiknya sih pasien kalau misalnya dilakukan tindakan pencabutan, tunggu penyembuhan sekitar 1 bulan, kemudian dibuatkan gigi tiruan. Oke. Pencabutannya tuh gimana, Dok, maksudnya? Misalnya ada yang karies, lubangnya sudah terlalu besar, akhirnya dicabut kan. Oh iya. Ya, cabut, didiemin sampai sekian lama, ya itu akhirnya timbul habitual yang seperti Oh tadi. iya, bener. Ya, sebaiknya tunggu sebulan, tunggu sembuh, nah kita buatkan gigi tiruan. Oke, tapi itu jangka waktu yang lama ya, Dok, bertahun-tahun biasanya ya, Iya, Dok ya? iya. Oke. Tapi jangan sampai nunggu Jangan sampai timbul segitu masalah ya. dong. Iya. Nah, itu dia ya sahabat Hermina, jangan sampai tunggu bahayanya muncul. Betul. Oke. Nah, kalau secara ini kan tadi secara medisnya ya, Dok. Kalau misalnya tindakan apa yang kita perlu lakukan ya, Dok. Nah, kalau misalnya secara pasiennya sendiri nih, Dok, apa nih, Dok, kalau misalnya nih, oh udah saatnya nih saya mau harus ditindak, apa sih yang harus saya persiapkan sebelum ke dokter nih, gitu. Iya, baik. Biasanya sebelum dibuatkan gigi tiruan kita harus mengkondisikan dalam rongga mulut itu dalam kondisi bersih. Oke. Ya, jadi kita lakukan scaling, scaling untuk membuang karang gigi, Dok. Ya, kita mempersiapkan gusinya dalam keadaan sehat, juga giginya juga dalam sehat, karena nanti kalau misalnya lepasan, gigi yang tersisa akan sebagai pegangan sayap untuk pemasangan gigi palsu. Contoh gambarnya nanti kita jelaskan ya. Jadi gigi yang berlubang harus kita tambal dulu, karena dia akan sebagai pegangan. Oleh karena itu sebagai pegangan harus yang kuat, yang sehat. Jadi kalau berlubang ya harus kita tambal dulu. Jadi kita harus persiapkan gusi dan gigi sekitarnya. Jadi kalau udah siap baru kita buatkan gigi tiruan. Oke, berarti satu itu kita bersihin dulu mulutnya, habis itu yang masih sehat kita kuatin dulu ya, Dok. Ya, kemudian untuk anamnesisnya kita harus tahu juga, kan kadang-kadang pasien nggak tahu juga kan, tahu giginya rontok semua apa gitu. Nah, supaya kita lebih jelas kita lakukan foto. Oh, foto juga. Radiologi panoramik supaya kita bisa lihat semua kondisi giginya, apakah sudah aman, tidak ada sisa akar. Nah, itu baru kita lakukan pencetakan rahang atas dan rahang bawah, kita pelajari, nanti kita buatkan tipe apa, nanti kita jelaskan ke pasien. Oke, berarti masih ini ya dibersihin, dikuatin, habis itu dicetak juga ya, Dok ya. Iya, biasanya kan dicetaknya kayak gimana tuh, Dok? Pakai kita punya sendok cetak. Sendok cetak macam-macam ya, tergantung ukurannya. Kita cetaknya pakai bahan alginate misalnya. Oh iya, yang nanti bikin macam-macam ya, nanti jadi pasien bisa tahu kan, kalau ada cetakan bisa tahu, oh gigi saya tuh kayak gini, jadi lebih jelas. Pasien lebih jelas. Atau dengan ronsen panoramik tadi, atau dengan CAT scan, itu kayak, jadi kita kayak intraoral, kita kamera dalam intraoral gitu, jadi pasien bisa lihat di dalam kamera, bisa lihat di layar kondisi giginya bagaimana. Gitu. Oke, sip. Oke, ada yang mau ditambahin lagi nggak, Dok, sebelum kita tutup nih, Dok? Sharing kita hari ini, Dok. Ya paling itu aja,
rajin-rajin kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali supaya kita bisa lakukan pencegahan, jangan sampai udah terjadi karies, sudah terjadi karang gigi yang akan mengganggu. Ya kan karang gigi itu juga bisa mengganggu ini pergaulan juga, Dok. Kan bisa bikin bau mulut. Mulut, iya bener juga. Jadi sebaiknya sih rajin kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali. Karena dari karies aja udah bisa kemana-mana ya dok. Betul, Nanti gigi nggak kuat jadi Iya, ini. betul. Prosesnya panjang nanti Iya. sayang. Jadi Karena kita kemana-mana. kalau udah dewasa ini kan nggak numbuh lagi gigi. Iya, udah apalagi kalau udah dewasa nih harus lebih aware ya. Soalnya Iya. banyak kan yang kurang aware ya sama kesehatan gigi nih ya. Padahal sih sebenarnya sama aja pentingnya. Betul. Kalau kita nggak kesehatan mulut dan gigi dan mulut kita nggak bagus kan kita juga makannya juga nggak enak. Iya, Nanti betul. kemana-mana lagi. Betul. Oke. Segitu teman-teman hari ini sharing kita mengenai ini ya estetika dan fungsi mengunyah ya. Terima kasih banyak dokter atas sharingnya hari ini. Semoga sharingnya bermanfaat ya dan makin bikin sahabat Hermina yang di rumah nih makin aware nih sama kesehatan gigi dan mulut ya. Baik. Oke. Terima kasih Dokter Karina. Iya, sama-sama dokter.